Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan jika hidup ini seperti roda waktu yang terus berputar. Setiap detik bukan hanya bergerak, tapi membawa makna, membawa pesan dari langit. Dan Allah dengan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita 5 titik suci dalam sehari, 5 waktu sholat, bukan sekedar ritual, tapi jendela rohani yang penuh rahasia dan kekuatan. Lantas apakah rahasia dan kekuatan yang terdapat dalam 5 waktu sholat tersebut? Yang pertama, waktu subuh, yaitu rahasia energi awal dan rezeki. Saat subuh datang, alam mulai membuka mata. Warna biru muda melingkupi langit, dan tahukah Anda, inilah momen terbaik untuk tubuh menyerap energi, khususnya yang berkaitan dengan metabolisme dan rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Quran surat Ali Imran ayat ke-17. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang melewatkan subuh akan kehilangan resonansi terbaik dari langit. Tak heran seringkali rezekinya terasa terhambat atau hatinya sulit tersambung dengan Allah. Lalu yang kedua, waktu zuhur, yaitu keseimbangan jiwa di tengah aktivitas. Zuhur datang saat matahari tepat di atas kepala. Langit berubah ke spektrum kuning keemasan. Frekuensi ini berkaitan dengan sistem pencernaan dan organ hati. Ini adalah waktu untuk menenangkan diri dari hiruk pikuk dunia. Di balik sibuknya kerja dan kesibukan, sholat zuhur adalah rem spiritual untuk menjaga kita tetap waras. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syams, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Quran surat Al-Isra ayat 78. Lalai di waktu zuhur bisa membuat hati cepat gelisah dan semangat kerja pun menjadi padam. Waktu yang ketiga adalah asar, yaitu puncak kehilangan energi dan ujian jiwa. Menjelang sore, warna langit berubah ke jingga. Spektrum warna ini selaras dengan sistem reproduksi dan hormon tubuh. Waktu asar juga waktu yang sangat ditekankan Nabi agar jangan sampai ditinggalkan.
karena kehilangan asar ibarat kehilangan seluruh amal harimu. Rasulullah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah waktu tersibuk untuk setan mengalihkan kita, karena mereka tahu asar adalah titik pertahanan terakhir kita sebelum malam datang. Yang keempat adalah maghrib, waktu kewaspadaan dan ketenangan keluarga. Saat matahari tenggelam dan langit memerah, inilah waktu maghrib. Warna merah berkaitan dengan jaringan saraf dan otot, dan secara spiritual, pada waktu ini aktivitas jin dan iblis meningkat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, tahanlah anak-anakmu ketika matahari mulai tenggelam, karena saat itu setan sedang berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat maghrib adalah pelindung rumah dan penyegel benteng keluarga. Yang kelima adalah isya, gerbang ketentraman dan tidur delta. Isya hadir di saat alam mulai redup, berganti warna gelap kebiruan. Sistem kontrol otak sedang bersiap untuk beristirahat. Orang yang menjaga isya seperti memelihara jiwanya agar tidak dihantui keresahan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka sholat isya di akhir malam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Tidur setelah isya menurunkan kadar stres dan menyeimbangkan hormon. Yang keenam adalah qiyamul lail, rahasia kebangkitan rohani. Lewat tengah malam, langit memancarkan warna putih ke ungu. Ini waktu pengaktifan hormon spiritual, yaitu pineal, pituitari, dan hipotalamus. Waktu ini hanya dirasakan oleh hamba-hamba pilihan. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Inilah waktu untuk tahajud, doa mustajab, dan penghapus dosa. Sahabat beriman, berbagai ilmu meditasi modern seperti Tai Chi dan Qigong berusaha untuk menyerap energi alam. Tapi Islam lebih dahulu mengajarkan melalui sholat yang presisi waktunya, tanpa perlu postur yang rumit. Sholat adalah terapi tubuh dan ruh yang paling lengkap. Sholat bukan beban, melainkan hadiah. Allah memerintahkan sholat bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi karena kita yang butuh disambungkan dengannya 5 kali sehari. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa menjaga waktu sholat dan merasakan setiap detiknya sebagai anugerah dan bukan beban. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.